dorong terus. Teman, di desaku memang banyak sekali jalanan menurun dan menanjak. Maklum saja, namanya juga tinggal di daerah pegunungan. Eits, sebenarnya kami bukan sedang balapan. Membawa gerobak ini ke tempat pamanku yang sedang panen kentang di kebun. Walah, kok si Prige nyoya Amalia kenaan cendol. Lang, Prige lang, apa kayak Prige lang. Orang ngapa-ngapa tapi ki kenaan cendol. Dah Prige sih kue ale ngomong dadakan ki mari bolak raine kena cendol. Lang, nyong ngapura lang. Nyong wis ngomong mandek ya mandek lah kak ora mandek. Yang iki nyong ketindian bakul dawet ayu ki nyong tulungi lang. Wah, weh. Edo kecepet, tulungi. Alah, dolanan sing Prige, dolanan aja kebanyakan. Rono blok bakul. Dawet ayu. Biasa dolanan ning kene, Mbak Ebae sing biasa ning tengah dalan. Iki nyong anu salah nyong soalnya jenengan-jenengan iki pada ngoyok nyong jadi wedi. Lah nyok. Nyong kayak gini mau anu nyebut. Oh alah, ternyata gara-gara bapak-bapak ini jadinya si mbak penjual dawet ayu sampai lari ketakutan seperti itu. Nasi sudah jadi bubur, dagangan si mbak jadi rusak semuanya. Kasihan si mbak. Ngapura lah, kowe kena ngapa-ngapa? Orang apa-ngapa, Mbak? Ya Allah, anu arep maring endi dening banter temen lang. Arep mengkanas ditenteni arep panen. Allah. Wes rasa. Ah, syukurlah si mbak mau pengertian. Ya, Mbak. Kalau begitu, sekarang kita ke tempat pamanku kawan. Jangan sampai paman menunggu terlalu lama. Untung saja panennya belum selesai. Jadi kami masih sempat untuk membantu paman memanen kentangnya. Ayo kawan, kita ambil kentangnya. Pastikan jangan ada yang terlewat ya. Oh iya teman, perkenalkan. Ini namanya kentang Dieng. Salah satu kentang unggulan yang berasal dari dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Kentang Dieng terkenal akan kualitasnya dan ukurannya yang besar. Jadi nggak heran kalau kentang dari sini selalu jadi primadona di pasar lokal maupun mancanegara. Masyarakat desaku menjatuhkan pilihan bertani kentang karena perawatannya mudah dan harga jualnya cukup menjanjikan teman. Sekarang kita angkut hasil panen kentangnya menggunakan gerobak sorong. Kebayangkan kalau nggak ada gerobak sorong, pastinya bakal melelahkan untuk mengangkat hasil panen sebanyak ini. Mata ngomong seremang yalang ya kita kwenei. Temenan, Le. Temenan. Oh. Suan ya, Le. Oh, iya. Suan. Duh. Ya, manennya ya. Yeay! Kita mendapatkan banyak kentang Dieng nih kawan. Pastinya kentang ini bisa jadi bekal kita buat ngebolang. Sekali lagi terima kasih ya paman. Lang, kok ngeleh ora? Ya ngeleh sih. Zo, luru pangan. Zo. Mbak, nyong ngeleh sedurunge gawe dawet ayu. Luru pangan deset, Zo. Awes, tapi aja suwe-suwe ya. Ya. Siap, Mbak. Teman, kebetulan sekali di sini banyak sekali tanaman sayur yang bisa kami manfaatkan. Jadi, tinggal pilih saja deh. Teman,
Cuaca di desa kami memang sedang dingin-dinginnya. Jadi nggak ada salahnya kalau kami buat makanan yang bisa menghangatkan tubuh. Salah satunya tentu saja tumis lombok bendong atau yang lebih dikenal cabai gendot. Teman di rumah, ada yang pernah coba lombok bendong belum? Kalau di desa kami, lombok bendong ini biasa diolah menjadi tumisan loh. Dijamin rasanya juga enak, Pol. Lombok bendong yang bisa dijadikan tumisan adalah yang masih hijau kayak gini, teman. Selain rasanya yang tidak terlalu pedas, teksturnya juga lebih krenyes-krenyes jika dibandingkan dengan yang berwarna oranye atau kemerahan. Oh iya, teman. Lombok bendong di sini ditanam dengan cara tumpang sari dengan beberapa tanaman lain. Tujuannya agar pemilik kebun bisa memanfaatkan lahannya dengan sebaik mungkin. Lang, iki wis cukup borong Lang, apa tambah maning? Wah, akeh teman. Wis cukup. Untuk membuat tumis lombok bendong, bahan yang digunakan juga cukup sederhana kok. Kita hanya membutuhkan bawang merah, bawang putih, garam, dan sedikit cabai merah. Untuk menambahkan unsur protein nabati, kami akan menambahkan tahu putih pada tumisannya. Kalau tumisan bumbu sudah harum, masukkan lombok bendong yang sudah dicuci bersih. Lalu tambahkan air secukupnya dan diamkan sampai lombok bendongnya sedikit layu. Terakhir tinggal masukkan potongan tahu putih, lalu aduk hingga merata. Tara! Tumis lombok bendongnya sudah matang. Waktunya kita makan. Wah, tumis lombok bendong ini memang enak, Pol. Oh iya, lombok bendong ini memiliki cita rasa yang unik, teman. Rasanya mirip dengan paprika, tapi lebih manis. Tekstur krenyes-krenyes lombok bendong berpadu dengan lembutnya tahu putih. Pokoknya jempolan deh. Ayo kawan, makan yang kenyang. Habis ini, kita harus membantu Mbak Dina membuat dawet ayunya. Membuat dawet ayu memang butuh proses yang cukup panjang. Mulai dari pembuatan santan, cairan gula jawa, sampai dengan cendolnya. Untuk mempersingkat waktu, aku, kawan-kawan, dan Mbak Dina akan berbagi tugas. Aku akan membuat kuah santan. Afkar dan Edo akan membuat cairan gula jawanya. Untuk cendolnya, kita serahkan ke Naufal dan Mbak Dina yang memang sudah ahlinya. Semangat! Oh iya, ngomongin soal dawet ayu, minuman yang berasal dari Banjarnegara ini memang terkenal dengan rasanya yang segar dan manis. Proses pembuatan cendol sebenarnya sangat sederhana. Hanya saja, kita harus tahu takaran yang pas supaya tekstur cendolnya tidak terlalu keras atau lembek. Oh, situ aja dendekna terus kok sinteng. Ya, jajal ki. Iya, enak kok. Haduh, ada-ada saja Edo dan Afkar ini. Sambil nunggu adonan cendolnya jadi, aku mau bantu numbuk daun pandan saja ya, Mbak. Daun pandan ini digunakan sebagai pewarna alami cendolnya, teman. Sebelum dicampur ke adonan, air perasan daun pandan akan dimasak terlebih dahulu. Setelah mendidih, baru deh adonan cendolnya dimasukkan ke dalam rebusan air pandan. Aduk hingga merata sampai adonan mengental. Kalau sudah, baru deh kita cetak dengan alat pres tradisional ini.
Masukin adonan sedikit demi sedikit. Lalu kita press secara perlahan. Lihat, cendolnya sudah mulai terbentuk. Diamkan cendolnya dalam air dingin supaya tekstur bisa kenyal ya. Ayo kawan, kita bantu Mbak Dina berjualan. Aku yakin dawet ayu buatan kita ini bakalan laris manis. Mbak, nyong duwe ide. Nek Mbak Dina ngene bae, lah nyong tak lurus yang tuku. Ya wes nang, nyong tak jago ngene ya, ngenteni kene ya. Wes Iya, Mbak. berdagang. Bisa. Oh, hati-hati. Ayo kawan, kita berpencar untuk cari pembeli sebanyak mungkin. Semangat bolangers! Pak, badhe tumbas dawet mboten, Pak? Mau, tapi nang di dawete. Milu nyoba Pak ning kono kuwi, Pak. Oke. Ya Allah, sepi teman. Kira-kira bolang oleh pelanggan mana ya, Nang? Semoga Allah ya. Iya, semoga baik. Panas dulu kayaknya, Dik. Anggih, ya Allah, alhamdulillah. Pada tumbas pinten, Dik. Yoho, Mbak Dina, aku datang. Lihat nih, aku bawakan banyak pembeli. Semoga saja dagangan Mbak Dina bisa cepat ludes terjual ya. Ayo antri, antri. Semua pasti kebagian kok. Melihat wajah Mbak Dina tersenyum bahagia, aku dan kawan-kawan jadi ikut senang. Alhamdulillah lang, nembe tahu. Mbak dodolan, Mbak metu ke langsung enteng lang. Alhamdulillah. Mesti entek yo. Ya lang. Tenang, sih Anang. Mbak wis nyiap nang nggo kowe pada. Syukurlah, akhirnya kami bisa ikut mencicipi dawet ayu buatan Mbak Dina. Sebenarnya sih, aku sudah menahan-nahannya dari tadi. Aroma cendol berpadu dengan kuah santan dan gula Jawa benar-benar merusak konsentrasiku, teman. Wah, sugar. Enak banget, Mbak. Top markotop deh. Sinar matahari pagi mulai menampakkan keindahannya, membuat panorama pegunungan terasa semakin mempesona. Kalau cuacanya sudah mendukung seperti ini sih, gak ada salahnya kalau kita sedikit berolahraga ya teman. Benake iki nggo olahraga. Kowe kanca-kanca, blok egen anyis temen ya padahal wis ana mataharine kuwi. Lah, anyis banget iki. Kowe kurang gerak men, Val. Iya kayane ya. Mugane kaya nyong karo kanca-kanca ki. Sarunge copot. Malah egen anyis mbeti iki. Akhir-akhir ini, cuaca di desa kami memang cukup dingin teman. Aha, aku punya ide. Sepertinya kami harus ke tempat budeku. Ayo kawan-kawan, ikut aku. Assalamualaikum, Lek. Waalaikumsalam. Bola saking putih lah. Lah niku kaya nopo tunggal Niku mriyang. kanisen niku. Walah, Mboten ngertos, Bude. Niki anis beti padahal mboten niku. Mboten mriyang kula. napa ngagem Shell ajeng men boten asrep nggih. Nyobirien. Nggih, mriki. Nah, ini dia budeku. Dia seorang pengrajin rajut. Iya, Bude. Anget. Selain bikin shawl, Bude juga sering membuat sweater, dompet, dan masih banyak lagi. Hasil rajutan budeku juga bagus dan rapih loh. Bude, napa niku tos sing diparingi kula mboten?
Pengen Pak. Nggih. Nggih. Purun. 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 Tapi ngentosi. Nggih, mboten napa. Kenapa aja mau belajar? Oh, nggih. Kula riyen. Kula putih. Yeay! Sepertinya belajar merajut cukup menyenangkan. Apalagi kalau hasil rajutannya bisa kita gunakan untuk berbolang. Wah, ternyata merajut tidak semudah yang aku kira, teman. Butuh konsentrasi dan kesabaran tingkat tinggi dalam proses pembuatannya. Tadinya aku kira tinggal memasukkan jarum menggunakan benang saja. Ternyata banyak sekali teknik merajut yang perlu aku dan kawan-kawanku pelajari. Udah, anggone ki yang kene kae. Malah kayak mimpi kok. Mumi. Aduh, Edo. Ada saja tingkahnya yang bisa bikin kami tertawa. Masa cara pakai shawl seperti itu? Sekalian saja, kepalanya dibungkus biar mirip Mumi. Tak paringi mawon sing pun wonten ya. Ampun udah ngagem sih. Oh, nggih. Nggih, pulang sing niki lah. Temenan, Budhe? Nggih. Nya. Nggih dolan nggih pulang mriko. Ben anget mboten asrep. Niki lah halus temen niki Budhe. Saking buluna apa niki? Iki damele saking bulu domba. Nggih. Lah kan mboten nika mambu bulu domba. Ya ampun mboten mambu, kan mau diolah. Oh. Aku nggak percaya. Masa shawl sebagus dan sehalus ini terbuat dari bulu domba? Setahu aku kan, bulu domba itu bau. Sepertinya aku harus pergi ke tempat Paman Anis. Paman kan punya banyak sekali domba batur. Aku akan buktikan apa benar bulu domba bisa dijadikan bahan rajutan seperti shawl ini. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Bolang apa ya? Lang, lagi ngapa Lang? Weh, kok lagi jam apa kowe? Lagi isuk-isuk kan kok kepani wedok. Oh, iya. Apa ya, Lang? Nika aku lajeng nyuwun wulu wedok sampe pakai pane. Olah duranana. Hah? Ya, rewangi pani dhisik lah kok ditokol ya. Iki mane kena kene iki. Asik. Kalau begitu, ayo kita bantu Pade untuk memberi makan domba-dombanya. Domba milik Pade jumlahnya banyak banget. Jadi, memang dibutuhkan tenaga ekstra untuk mengangkut semua rumput dan membagikan ke domba-dombanya. Semangat kawan! Nah, ini dia yang namanya domba batur, teman. Tampilannya menggemaskan bukan? Tubuhnya besar dan bulunya juga tebal. Sekilas mirip banget sama boneka ya. Domba batur merupakan hasil persilangan antara domba merino dan domba lokal ekor tipis. Domba ini asli dari desa kami loh teman. Mumpung cuaca sekarang lagi bagus, domba-domba ini akan dilepas ke kandang umbaran. Katanya Pak De sih, supaya dombanya bisa lebih banyak bergerak dan makin sehat. Oh iya teman, domba batur ini hidupnya berkelompok atau koloni. Jadi, yang dilepas di kandang umbaran seperti ini harus berkelompok. Kalau sampai bercampur dengan kelompok yang lain, bisa-bisa mereka malah jadi berantem. Pade. Apa ya, Lang? Niki kok ket wae lemes mawon niki. Oh, jatah bersani. Oh, iki anu kembung iki. Ya, cukup namanya goreng. Hah? Ajeng digoreng, Pak De. Ya ora, minyak goreng ning nggo obat secara tradisional nggo empat kembung. Oh alah, aku kira dombanya mau digoreng. Ternyata mau diobati toh dombanya. Tunggu sebentar ya Pak De, biar aku ambil dulu minyak gorengnya. Salah satu penyakit yang biasa terjadi pada domba, ya kembung seperti ini teman. Biasanya hal ini terjadi karena faktor cuaca atau pakan hijau yang terlalu banyak sehingga kandungan gas pada perut domba jadi menumpuk. Kalau tidak segera ditangani, bisa berakibat fatal pada dombanya teman. Nah, minyak goreng sendiri
ternyata dapat membantu melancarkan pencernaan domba. Minyak berfungsi untuk memecah gelembung gas yang ada di perut domba, sehingga domba bisa mengeluarkannya dengan mudah. Unik juga ya caranya. Makan sudah, berjemur juga sudah. Sekarang waktunya kita cukur bulu dombanya. Para pemilik domba biasanya akan mencukur bulu domba ketika dianggap sudah mengganggu. Yap, dikatakan mengganggu karena bulunya bisa menutupi mata, hidung, dan juga mulut domba. Kalau dibiarin begitu saja, bisa berpengaruh pada kesehatan si dombanya. Bulu domba akan dicukur setiap 2 atau 3 bulan sekali, teman. Cuci bulu akeh ora lang. Seketek mawon Oh, Pakde. cintek ya kuwi cukup bae. Lah nyotak terusna iki nyokorna iki. Nyokor anu dhisik men rampung. Yeay! Ayo kawan, kita ambil bulu dombanya. Gak usah terlalu banyak, ambil secukupnya saja. Terima kasih ya Pak De. Sebelum dibuat menjadi syal, bulu domba ini harus dijadikan benang terlebih dahulu, teman. Tapi bagaimana ya caranya membuat benang dari bulu domba ini? Lang, iki prige sih Lang. Wes kaya ngene tapi lah kok ora dididi sih. Wes ora apa-apa, gawe desen kok bisa. Gonyong kaya ngene malah didine anak termendile maneng. Duh, sepertinya nggak bisa deh membuat benang dengan cara seperti ini. Buktinya, sudah aku coba pelintir-pelintir bulunya sampai kecil, tapi tetap saja tidak jadi. Apa jangan-jangan diperlukan alat dan cara khusus untuk membuat bulu domba ini menjadi sebuah benang? Pancen angel kakar nggak bene. Iya. Mending dibuang bae lah itu tangannya sedikit banget ki. Aja Lang. Aja daripada buang mending digawe topeng warok bae sih. Iya bisa. Ya Jo udah bagi tugas Jo. Kowe mingkana, Luru lem ya kowe. Kowe luru gerdos. Kowe nyotak luru sing boto. Oke. Jo. Nah, semua bahan sudah kami dapatkan. Ada kardus, lem, dan juga karet gelang. Pertama-tama, kita buat dulu pola topengnya, teman. Buat sekreatif mungkin ya, kawan. Setelah polanya jadi, sekarang waktunya kita menempelkan bulu-bulu dombanya ke kardus yang telah dipotong. Hayo, menurut teman-teman di rumah, hasil topeng kreasi siapa yang paling bagus? Yuhu! Waktunya kami unjuk kebolehan. Selain suka bermain, kami ini juga pandai menari loh, teman. Walaupun gerakannya terbatas, tapi kami senang kok bisa memainkannya bersama-sama. Dela. Lang. Mandik disit Lang. Apa? Kayaknya ngembong sesuatu Lang, enak-enak banget iki. Tapi nyong orang ngembong ki. Iya nyong pah orang ngembong kok. Tapi enak, suami itu nyong belang. Ayo Lang. Ambune tambah cepet Lang. Wah, apa sih? Iya sih. Silang temenan. Oh, iki budal.
daging lang. Jangan sini. Ora apa-apa. Ini kebiasaan mangan terus ngising-ngisini. Aku jadi penasaran. Sebenarnya Bude mau masak apa sih? Kok aromanya harum banget? Oh alah, kalau bahan seperti ini sih aku tahu. Pasti Bude mau bikin soto merah khas Batur. Bahan yang wajib ada untuk membuat soto merah adalah tauco ini teman. Tauco digunakan untuk menambahkan cita rasa sotonya. Ini yang membedakan soto merah dengan soto yang lainnya. Oh iya, dinamakan soto merah karena warna dari kuah sotonya memang merah teman. Warna ini didapatkan dari campuran berbagai rempah seperti merica, pala, kemiri, bawang merah, cabai, dan masih banyak lagi. Semua bumbu yang telah dihaluskan kemudian ditumis hingga harum. Setelah matang, baru deh bumbu tumisan ini dimasukkan ke air rebusan. Kalau sudah mendidih, tinggal masukkan potongan daging sapi, potongan daun bawang, dan daun seledrinya. Sambil nunggu soto merahnya matang, gak ada salahnya kalau kita main dulu yuk kawan. Kelalen. Ngapalang. Dewe kan duwe kentang. Oh iya, panen wingi. Dek, niki wau panen dapat niki kentang kata niki Bude. Oh iya, kene lang, kene lang. Ini tak kuduke. Niki Yuhu! Soto merahnya sudah jadi. Waktunya kita makan. Oh iya, untuk pengganti nasinya, kami pakai kentang rebus ya teman. Rasa soto merahnya enak tenan. Rasa pedas, manis, dan gurih menyatu sempurna di mulut. Tekstur dagingnya juga lembut karena proses masak yang cukup lama. Budenya Afkar ini memang jago sekali bikin soto merah. Ayo, pukul bolanya. Jangan sampai kalah kawan. Teman, kali ini kami sedang bermain tenis ala bolang desa Batur. Raket yang kami gunakan untuk bermain tenis ini berbahan dasar kayu. Maklum saja, di desa kami masih sulit menemukan raket tenis sungguhan. Kalaupun ada, pasti harganya mahal. Permainan tenis di desa kami agak sedikit berbeda ya teman. Kami sengaja memanfaatkan lahan perkebunan yang sudah selesai dipanen karena memang tidak ada lapangan khusus tenis. Cara bermain kami juga tanpa menggunakan jaring net atau pembatas. Hal ini kami lakukan karena lahan yang kami pakai tidak selalu ada. Bisa saja lahan yang kami gunakan untuk bermain hari ini besok sudah digarap oleh pemiliknya. Meskipun dengan segala keterbatasan, justru membuat kami semakin kreatif loh. Bolangers, sampai di sini dulu cerita kami si Bolang dari Desa Batur, Dieng, Jawa Tengah. Kapan-kapan mampir ke desaku ya. Nanti kita bertualang bersama menikmati keindahan alam di sini. Oh iya, jangan lupa terus menjadi anak baik. Tetap jaga dan lestarikan budaya kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.